Berbicara tentang budaya, Indonesia tak akan pernah habis untuk dibicarakan. Baik dari kesenian, tradisi, hingga bahasa. Di setiap penjuru Nusantara mempunyai ciri khasnya masing-masing. Hal inilah yang membuat Indonesia sangat kaya akan budaya. Salah satunya ialah budaya Sunda. Budaya Sunda merupakan salah satu budaya di Indonesia yang termasuk sebagai budaya tertua di Nusantara. Budaya Sunda merupakan salah satu budaya di Indonesia yang termasuk sebagai budaya tertua di Nusantara. Budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat suku Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya, karakter masyarakat suku Sunda adalah periang, ramah tamah, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Udah record ya? Perkenalkan, nama saya Aryo Bisono di acara Pelataran Bogor. Di episode kali ini saya akan mewawancarai sesepuh dari Kampung Sindang Barang. Penasaran kan? Yuk, stay tune. Kebudayaan Sunda merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Namun, karena derasnya arus modernisasi membuat salah satu aspek kebudayaan Sunda ini menjadi hilang dan ditinggalkan. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena kebudayaan Sunda memiliki nilai-nilai filosofi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Salah satunya ialah Kampung Budaya Sindang Barang Kabupaten Bogor. Kampung Budaya Sindang Barang telah dikenal dan tercatat dalam Babad Pakuan dan Pajajaran sebagai salah satu daerah penting Kerajaan Sunda dan Pajajaran. Kampung Budaya Sindang Barang dikelilingi oleh persawahan serta pemandangan yang indah. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti terus pemaparannya tetap di Pelataran Bogor. Selamat siang Abah Ukut. Selamat siang. Baik kabarnya. Alhamdulillah. Abah bisa tolong diceritakan mengenai asal usul atau sejarah dari Kampung Sindang Barang? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil kalau mulia Abah Ustaz. Saya di sini selaku kokolot. Kokolot artian itu di bawah naungan kepala adatnya. Bertanya tentang masalah Sindang Barang. Sindang Barang ini didirikan abad 12 abad 13. Abad 12-13 itu di Bogor pemerintahan Pakuan Pajajaran. Artinya Pajajaran Tengah ya. Karena Pajajaran katanya kalau menurut cerita leluhur itu ada 3. Pajajaran Timur yaitu Galuh. Dari mulai batasnya Cianjur sampai Brebes. Pajajaran Tengah Cianjur sampai Jasinga. Pajajaran Barat itu yang Banten, dari mulai Jasinga sampai ujung kulon. Itu. Jadi di sini maksudnya Pajajaran Tengah. Sindang Barang didirikan, awal Sindang Barang didirikan di Cianjur Selatan. Kalimatnya bukan Sindang ya, Sinang. Karena Sinang bahasa Sunda yang halus. Sinang tuh berhenti, mampir gitu ya. Itu barang tuh urusan keramaian, jadi berhenti dari urusan masalah keramaian atau masalah duniawi. Makanya adanya, kan ini kasta resi Sindang Barang itu, jadi tidak jauh dengan gunung gitu. Jadi orang dulu itu kalau kasta resi itu karena dia tuh banyak ritualnya, jadi tidak jauh dengan gunung, karena gunung itu adalah energi alamnya kuat gitu. Kuat ya. Terus Sindang Barang ikuti aturan di Pajajaran, itu ada upacara adat setiap tahun. Upacara adat itu zaman dulu namanya Serentakun Guru Bumi. Patokannya ke panen padi. Ya, di mana panen padi dilakukan, tidak lama kemudian baru upacara adat. Itu setiap tahun dilakukan. Nah, Sindang Barang kenapa? Lebih dekat
dianggap Sinangbarang kampung tertua gitu ya. Karena Sinangbarang itu bagian dari Pajajaran. Karena di abad 1482 putri dari Sinangbarang itu ada yang nikah dengan Raja Pajajaran. Nah, gitu makanya Sinangbarang zaman dulu ada namanya Keraton Tunggul Manik katanya gitu. Itu Sinangbarang yang sekarang ada Sumber Jalatuna Taman Sri Baginda. Itu di situ. Sinangbarang dengan Pajajaran masa kejayaannya itu dari Sinangbarang didirikan abad 12-13 sampai abad 16. Nah, di abad 16 kerajaan Pajajaran itu bubar. Karena bubar tuh ada masalah perbedaan paham mungkin ya istilahnya, karena itu ada beberapa istri raja itu. Hanya kayak yang lebih menonjolnya Sinangbarang itu dengan keturunan dari Cirebon dengan Banten ya. Itu. Jadi itu masalahnya perbedaan paham lah. Akhirnya di situ perang saudara. Perang saudara yang dari Sinangbarang bubar Pajajaran itu larinya ke wilayah selatan dan barat, ke Sukabumi dan Banten. Kalau yang muda itu Subang Larang itu adalah ke Sumedang dan Cirebon. Itu sampai melahirkan Cirebon. Cirebon melahirkan Banten. Nah, itulah di situ muncul upacara adat itu yang tadinya patokan ke panen padi, ada pergeseran di Jawa ini karena ada 3 kerajaan besar ya, seperti Majapahit, Galuh, Pajajaran. Mungkin di abad 12 itu di abad 16 itu semuanya bubar. Nah, muncullah upacara adat setiap tahun itu yang bergeser. Yang tadinya patokan ke panen padi, berhubung tokoh dari Muslim itu yang diprakarsai oleh Demak, makanya ada Serentahun itu, ada Serentahun menyambut satu suro. Nah, menyambut satu suro itu beda dengan Serentahun panen padi. Kalau Serentahun zaman Pajajaran tok padi saja. Nah, tapi kalau Demak, dia Serentahun menyambut satu suro itu, kalau istilah di Sunda menyambut tahun baru Islam, mensyukuri semua hasil bumi. Makanya ada beda. Ya sekarang contoh, sekarang Jogja dan Surakarta penerusnya. Makanya ada gunungan, ada padinya, buah-buahan, sayur-sayuran, kue-kue tradisional. Gitu. Jadi semua hasil bumi istilahnya diangkat ke permukaan pada saat ritual. Itu. Jadi di Jawa ini artinya kaya budayanya. Makanya sekarang kita sebagai penerus jangan ada isu perbedaan upacara itu jadi permasalahan. Jangan, justru itu nama kekayaan kita yang harus kita jaga, yang harus kita gali. Kayaknya seperti kita lestarikan sampai sekarang gitu. Sinangbarang namanya Serentahun Guru Bumi disebut sedekah bumi. Ya sama dengan Cirebon ya, karena kita menganutnya lebih ke Cirebon. Jadi siapa saja tokoh atau pesohor Jawa Barat yang sudah pernah berkunjung ke sini? Pertama saya ada Serentahun, belum ada Kampung Budaya ya, karena saya ingin mengangkat budaya dan melestarikan ini, belum ada Kampung Budaya, saya belum punya tempat pada saat itu. Ternyata setelah saya gali, Serentahun ini bukan hanya sekedar ritual, tapi banyak kesenian yang harus kita gali dan harus kita angkat. Sementara kita udah nggak punya. Makanya saya pertama tahun 2003 akhir saya bikin sanggar dulu. Bikin sanggar, makanya upacara adatnya ada apa aja sih? Contohnya jarengkong, angklung gublag, itu yang sementara orang masyarakat di sini udah nggak tahu. Makanya saya gali dulu, pelajari dulu. Udah ada belajar. Terus ada upacara adatnya apa aja? Misalnya tari tani misalnya gitu, yang disesuaikan dengan pesta panen misalnya gitu. Itu terus ada upacara adat tepak seeng, seninya. Itu semuanya digali dulu. Setelah semua udah lengkap, baru tahun 2005 kita mengadakan upacara adat Serentahun Guru Bumi. Itu. Tokoh Jawa Barat yang datang ke sini itu dari Cisungsang, perwakilan dari Abah Anom, Abah Ucup. Nah itu perwakilannya ada yang datang itu Abah Jaya. Ya, Abah Jaya Gendut waktu itu datang juga ke sini. Terus ada dari Kuningan. Dari Kuningan siapa ya, saya lupa namanya itu, Rama apalah istilahnya gitu ya, itu datang juga ke sini.
Terus dari Bandung ada yang dari Taman Budaya. Terus ada dari Balar Bandung. Termasuk kepala dinas Pak Budiana waktu itu. Semua hadir datang ke sini. Nah, terus dari kampung adat lain banyak juga yang hadir ke sini. Saya juga kaget. Istilahnya pemikiran saya belum ke sana ya. Yang penting kita upacara adat yang tadinya udah masing-masing, ayo kita satukan satu desa. Ternyata waktu itu meledak, kaget saya juga istilahnya gitu ya. Makanya sampai istilahnya kita melayani tamu dari pagi sampai sore tuh sampai serak gitu. Gitu. Ya, karena di luar dugaan. Itu tahun 2005 deh. 2006 kita masih di lapang bola di sana. Kita belum punya tempat. Belum Gitu. di sini ya, Mbak? Belum di sini. Nah, akhirnya saya sempat dengan Pak Maki itu diundang ke Bandung sama Pak Gubernur. Maksudnya nanyain masalah Serentahun. Kata Pak Gubernur, Pak Maki, apa ini Serentahun ini memang ini hanya rekayasa supaya banyak wisata datang ke Sinangbarang atau gimana? Oh, enggak Pak. Kami dari zaman Pajajaran melestarikan turun-temurun, istilah cuman ada sedikit terhambat. 1970 itu kakeknya Pak Maki kan kepala adat, setelah itu meninggal tidak ada yang meneruskan karena semua udah sekolah. Jadi setelah sekolah udah punya pekerjaan di luar Bogor gitu kan, di Bandung, di Jakarta. Akhirnya adat ini seolah dipegang oleh kepala desa. Nah, setelah dipegang oleh kepala desa, mungkin di zaman itu di tahun 1980-an banyak istilahnya masyarakat tuh ada pro kontra ya. Karena sebagian pemerintah pengennya seperti ini, tapi kalau masyarakat adat pengennya seperti ini. Nah, akhirnya masing-masing. Nah, kata Pak Gubernur, terus gini Pak, ini kan Serentahun dari zaman Pajajaran. Apa ada nama-nama istilahnya tokoh-tokoh zaman dulu? Karena bukan apa-apa, pernah diceritakan di buku Babat Bogor menceritakan Sinangbarang, Rancamaya, Pajajaran. Apa mungkin Sinangbarang yang itu? Waduh, saya nggak tahu. Kita nggak tahu Pak. Coba saya minta ada nama nggak yang nama istilahnya sampai ke Pajajaran. Pak Maki juga ngomong istilahnya sampai ke Prabu Suda Kencana, itu disebutin dia. Akhirnya mungkin nama ini tokoh dari zaman Pajajaran. Gitu akhirnya manggil budayawan Jawa Barat, Pak Andi Jatisunda. So Pak Andi ini gimana? Mungkin saja Sinangbarang ini yang disebut dari buku itu. Akhirnya Pak Andi serunding dengan Balar Tiga Serang, Balar Bandung, kerjasama dengan arkeolog UI. Waktu itu ada Profesor Agus Adi Munandar. Akhirnya mengadakanlah penelitian di sini. Saya bilang kan bukan situs waktu itu saya bilang. Kalau keramat-keramat mah banyak Pak. Kita belum tahu soal ke arah situs gitu waktu itu. Keramat-keramat mah banyak. Ada batu karut, ada batu apa. Gitu. Belum ngerti ada menhir, ada batu dakon belum. Pada saja saya mah belum ngerti ya. Gitu. Akhirnya saya unjukin semua kerjasama dengan arkeolog dari UI itu. Akhirnya banyak ditemukan yang ditetapkan di sini, termasuk Cijeruk, termasuk ke daerah Gunung Salak. Ada situs Aji Gajah Gumincrang, itu wilayah Kajur Halang. Terus ada batu Lengkob. Terus ada Pasir Karamat 3. Terus di sebelah barat ada batu Tapak, ada batu Dakon, Sumur Jalatuna, Taman Sri Baginda, ada Punden Berunak. Itulah yang ditetapkan pada saat itu. Hasil penelitian itu dianggap resmi situs. Nah, itu adalah hanya beberapa, tapi masih ada puluhan lain lagi masih dalam penelitian. Itu ya, riwayatnya seperti itu. Itu akhirnya Pak Gubernur menyarankan Serentahun itu rumahnya diubah Pak. Waduh Pak, nggak mungkin rumah udah permanen gitu harus diubah seperti zaman dulu. Ya, gimana dong solusinya? Kan kita Serentahun zaman Pajajaran. Masa rumahnya rumah modern-modernnya? Ya gimana lagi tuh Pak, kan ini nama adat itu udah hanya tinggal nama gitu. Akhirnya solusinya ada lahan kosong, ada sih Pak kurang lebih 1 hektar. Ya, akhirnya sudah bikin proposal, akhirnya dapat dana hibah
Dari Jawa Barat itu kurang lebih 750 juta. Dibangunlah ini jadi kampung budaya tahun 2006. Ya, 2006. Makanya ini ditetapkan kampung budaya kayaknya di Jawa Barat pertama ini di Jawa Barat ada kampung budaya. Nah, karena kenapa lebih ke kampung budaya? Karena ini lebih ke pelestarian seni dan budaya. Makanya di sini yang namanya latihan tari, latihan silat, yang belajar seni itu di sini tidak dipungut biaya. Semuanya, mari kita bareng-bareng kita angkat budaya kita dan kita lestarikan budaya kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada apa saja daya tarik dari kampung budaya Sindang Barang? Kalau daya tarik dari kampung Sindang Barang ini, karena kalau kita lari ke wisata ya, mungkin kita udah kalah dengan wisata-wisata lain lebih ini gitu ya. Yang lebih menarik di sini, satu ini ada Serentahun. Nah, Serentahun itu sementara orang tidak bisa bikin dengan rekayasa karena Serentahun ada alur benang merahnya ke Pajajaran. Itu satu ya. Kedua, bangunan ini nggak sembarangan bangun ya. Bangunan semua pasti ada arti, ada namanya dan ada filosofinya. Contoh, ada rumah yang ada moncongnya. Ini modelnya model Gado Bangkong. Nah, artinya ini wilayah adat yang siap siaga. Kalau ada masyarakatnya yang butuh bantuan apapun, walaupun mau siang mau malam, itu udah siap. Itu filosofi bangunan ya. Terus di sana ada Lumbung Padi. Itu Lumbung Padi itu modelnya model Badawang Sarat. Badawang Sarat itu sebenarnya rumahnya sampai ke tanah. Tapi itu nggak nyampe, hanya modelnya aja gini ya. Contoh kalau istilahnya di daerah Flores ada rumah Warebo ya itu sampai ke tanah gitu. Oh iya. Itu Badawang Sarat namanya. Jadi di sini modelnya aja udah ada beberapa. Terus fungsinya beda-beda. Contoh imah paling atas, imah gede, itu dihuni oleh kepala adat. Di sampingnya ada girang serat. Sekarang difungsikan jadi tempat pelayanan ya atau kantor. Dulu itu penasihat raja di situ. Jadi penasihat raja itu disebut lengser. Nah ini justru Ade harus tahu, lengser bukan yang zaman sekarang upacara adat yang hajat egot-egotan begini. Lengser nggak begitu. Itu mah direka oleh seniman Bandung dulu. Lengser itu adalah penasihat raja. Makanya rumahnya tidak jauh dengan rumah raja. Itu lengser itu penasehat, orang garda depan kalau ada apa-apa. Jadi berhubung dikategorikan lengser itu jadi begini. Dia itu kalau ada keluhan masyarakat, nah keluhan dari masyarakat nanti akan disampaikan ke raja, itu tugas lengser. Nah kalau ada informasi dari raja supaya disampaikan ke masyarakat, itu urusan lengser. Lebih penting penerangan kali ya kalau di zaman sekarang. Makanya dianggaplah oleh seniman itu lengser itu nyambut tamu persilahkan ke dalam, ya seolah-olah gitulah. Jadi itu mah dari seni yang beda. Jadi jangan disamakan lengser seni yang zaman sekarang dengan lengser zaman dulu, beda ya. Lengser zaman dulu itu detail paling tinggi istilahnya, girang serat. Terus kan kalau raja zaman Lesuna itu ada 3 kasta. Seperti raja contoh, ada kasta raja. Raja itu jelas di situ ada lengser, girang serat ya. Di bawah itu ada abdi dalam, pembantu raja. Kalau sekarang menteri. Ya kalau sekarang menteri. Terus di bawahnya menteri itu ada barsan, pasukan inti perang Pajajaran. Makanya setelah merdeka, kenapa Jawa Barat punya tentara Siliwangi? Itu diambil dari pasukan di zaman kerajaan Pajajaran. Itu barsan. Itu barsan itu kata mitos mah katanya istilahnya bisa hilang, berubah jadi macan ya. Makanya disebut tentara Siliwangi. Itu kalau sekarang pas pampres. Itu pas pampres itu. Jadi ada pasukan inti di Sunda itu. Terus kasta kedua, Rama. Rama itu membantu pemerintahan. Kalau sekarang MPR DPR. Ya. Terus yang ketiga Resi. Resi itu membidangi masalah keagamaan. Itulah Resi yang Resi itu wilayahnya jauh dengan keramaian. Jadi makanya adanya karena dia banyak ritual berkaitan dengan alam. Orang Sunda zaman dulu menyatu dengan alam. Kalau ritual itu yaitu tidak jauh dengan gunung. Contoh sekarang Baduy, makanya Baduy paling atas. Gitu jadi istilahnya insya Allah kalau di kampung budaya yang hal seperti itu insya Allah bisa dijelaskan. Beda dengan kampung adat. Kalau di kampung adat ada yang nanya seperti ini tidak akan. Ya istilahnya memang dia tidak menggali.
dan pamali gitu kan, udah pamali teh udah we istilahnya, ini aja nggak tahu beneran gitu. Bangga. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan Pasaran Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Untuk gelombang pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 Fasiankes, terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit Gunawan Hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal, karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua. Bogor sehat, Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Audio Jungle. ...2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah api harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Gerda! Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi, optimis untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang. Lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur. Pembangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Siswa Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal Hafiz Quran.
tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, kan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah, bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadapan. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju, dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Indonesia maju. Baik pemirsa, jumpa kembali dengan saya dan tentunya Aba Ukat. Masih bersama kami di acara Pelataran Bogor. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi kampung budaya Sindang Barang di tengah pandemi saat ini? Ini dia hebatnya. Seperti apa Bang? Soalnya kampung budaya ini berhubung sasaran ininya kerjasama dengan sekolah ya, memang sangat fatal sekali ya. Jadi nggak ada, dari pas begitu ada himbauan dari pemerintah bulan 3 ya waktu itu kalau nggak salah. Jadi kampung budaya tuh memang waktu itu tutup benar, tutup aja total. Dibuka lagi begitu ada instruksi waktu itu bulan 7 kalau tidak salah, boleh buka lagi kecuali kolam renang katanya gitu ya. Nah kampung budaya udah mulai dibuka, tapi tetap aja namanya sekolahan belum ada yang aktif, tamu belum ada gitu kan. Gitu. Jadi memang setelah ada waktu itu kampung budaya itu sangat ya repot lah. Makanya kenapa ada di depan gitu kan ada Kafe, warung ya. warung. Nah itu warung di bulan 7 daripada sepi sama sekali tidak ada yang kunjungan. Ini adalah kafe sementara itu. Seperti itu, ya. Ya, Dari memang pengunjungnya kebanyakan dari sekolah. dari sekolah gitu. Dan begitu ada juga kalau terlalu banyak kan ada yang ngawasi juga dari Pol PP dari apa. Jadi orang mungkin dari mulut ke mulut ya istilahnya kampung budaya mesti istilahnya mesti dijaga ya gitu. Sampai sekarang baru adalah sekarang paling perorangan per keluarga paling istirahat paling seperti itu. Betul ya. Apa tantangan Abah Ukat selaku sesepuh atau kolot di kampung budaya Sindang Barang di kala pandemi ini? Tantangan terberat? Nah tantangan terberat sih masalahnya ini masalah karyawan Karyawannya banyak. masalah karyawan. Jadi ya karyawan mohon maklum aja dalam situasi gini harus sama-sama mengerti gitu. Bukan tidak mau istilahnya semuanya karyawan bisa kembali seperti zaman dulu gitu ya. Tapi sekarang ya mohon maaf ya kalau istilahnya ada tamu datang ke sini ya kita istilah mohon maaf ya istilahnya dari penghasilannya itu kita bagi-bagilah gitu ya. Paling itu kalau yang lain mah masalah tamu masalah apa paling kendalanya nih lokasi. Karena kan tetap kita harus jaga, harus rapi, nggak mungkin dibiarkan begitu aja rumput sampai panjang isinya, tetap aja itu kan harus kita rawat gitu ya. Paling itu masalahnya, masalah itunya di situ. Makanya ini ada sedikit perubahan, rumah dibuka seperti ini, barangkali ada orang yang datang dari kafe yang mau sewa gazebo, makanya diubahlah bentuknya seperti ini. Gitu. Ini disewain hitung per jam misalnya gitu. Berapa Bang? Kalau boleh tahu? Per orangnya itu 25.000 kalau sewa ini. Jam itu? Ya per 2 jam. Per 2 jam. Per 2 jam. Jadi kalau ada 4 orang 100.000 gitu. per 2 jam. Oke. Adakah perayaan khusus setiap tahunnya di kampung Sindang Barang? Kalau di kampung budaya Sindang Barang, upacara adat yang tadi, yang Serentahun Tahun Bulu Bumi itu setiap tahun tetap dirayakan. Cuma kemarin yang nggak dirayain. Karena semua dari kampung adat ini juga nggak diramein. Gitu. Cuman ada ritual keluarga besar aja. Itu di bulan Muharram deh ya. Jadi kita beda dengan Banten. Kalau Banten patokannya masih ke Pajajaran.
Seren tahunnya patokan kepanen padi. Kalau Sindang Barang seperti Jogja, Surakarta, Cirebon, lebih ke menyambut satu suro. Jadi perayaannya di bulan Muharram. Itu bedanya itu aja. Bedanya itu aja, Bah. Terakhir nih, Bah, apa harapan Abah Ukat untuk kebudayaan Sunda di masa depan, khususnya di Kampung Sindang Barang? Sindang Barang ya. Harapan saya mah Kampung Budaya bisa kerjasama dengan pemerintahnya. Kalau bisa pemerintah menghimbau ke masyarakat yang mau membangun rumah di area yang tidak jauh dari Kampung Budaya, kalau bisa disesuaikan dengan Kampung Adat Sindang Barang. Jadi karena kalau masyarakat sih alhamdulillah kalau ada tamu kunjungan itu udah ngerti ya, kalau ada tamu dari asing dari mana mungkin sudah terdidik, sudah terlatih, karena anak-anak tetangga ini semuanya aktif semua di Kampung Budaya. Harapan saya ke depan anak-anak itulah yang nanti jadi penerusnya. Baik pemirsa, tetap di Pelataran Bogor. Audio Jungle. 2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah api harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Adi Yasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi, optimis untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang. Lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur. Pembangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya. Pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Siswa Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal hafiz Quran. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Kan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah. Bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju. Dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Indonesia maju.
Baik pemirsa, masih kembali lagi bersama saya Ari Wisono dan tentunya Abah Ukat dalam acara Pelataran Bogor. Nah Bah, pada program acara kami kan ada yang namanya segmen Q&A Bah. Nah Q&A itu, jadi kami sebelumnya kemarin sudah melempar pertanyaan di Instagram Bah. Pertanyaannya itu apa yang ingin kalian tanyakan tentang Kampung Sinang Barang. Nah, sudah saya rekam nih Bah, beberapa pertanyaannya Bah. Kayak ini nih. Dari akun Emita BHRS YH, ada program apa saja yang ada di Kampung Budaya dan budaya apa yang masih dipegang teguh sampai saat ini Bah? Bisa dijawab Bah? Apa saja yang apa saja program yang ada di Kampung Budaya? kalau program sih berhubung ini budaya ya, belum berubah dari zaman dulu. Ada program Muli Kalemur, itu ya, ada Sono Kalemur, tapi permainan tetap kita berkaitan dengan masalah budaya ya, itu pasti. Jadi di sini kalau ada program di sini, kalau ada misal datang ke sini ke Kampung Budaya bawa anak sekolah misalnya ya, ada 100 orang misal, program saya itu begitu nyampe ke sini disambut oleh angklung gubrak dari depan langsung ke aula. Nah di aula itu sebelum saya memaparkan, saya tanya dulu, ini yang 100 orang ini udah bikin kelompok belum? Kalau belum dibikin kelompok, saya tolong dibikin kelompok dulu. Bikin kelompok 10 kelompok misalnya, nanti 2 kelompok gabung jadi ada 5 kelompok. Nah berarti ketuanya kan 2. Iya. Karena bukan apa-apa, datang ke Kampung Budaya jangan hanya sekedar datang Kampung Budaya, oh makannya sayur asamnya enak, wah seneng ada sah. Jadi bukan itu yang saya ini kan. Jadi anak-anak itu selama ada di Kampung Budaya harus direkam cerita saya. Nah dari mulai tadi maparkan tentang Sinang Barang berdiri abad 12-13 itu harus dicatat, Dirangkum ya Bah? nah dirangkum. Terus sebelum ada kegiatan trekking situs Dulakala, situs apa aja ini dan fungsinya buat apa yang masih berlaku di zaman sekarang, nanti saya jelasin. Karena ada kunjungan trekking situs religi, jadi kita bukan nyembah ke batunya, saya jelasin gitu ya, kita menyatu dengan alam gitu. Terus nanti yang 10 kelompok ini jadi 5. Nanti kelompok pertama belajar numuk padi, kelompok kedua memainkan angklung gubrak, kelompok ketiga permainan tradisional, kelompok 4 belajar tari, kelompok 5 bikin kerajinan, bikin keris-kerisan, bikin wayang dari daun singkong. Itu semuanya keliling dapat. Jadi semua permainan semuanya dapat gitu ya. Nah setelah itu kurang lebih kegiatan 2 jam di sini. Nanti yang terakhir itu adalah nangkep ikan, nanam padi, nangkep ikan. Selesai mandi, makan udah sholat zuhur, baru makan siang. Setelah makan siang nanti ada pertunjukan tari jaipong. Nah di situ itu kurang lebih sampai jam 1 sampai setengah 2 selesai. Itu nanti si kelompok ini tugasnya itu harus jadi buku. Nanti laporan ke gurunya sudah jadi buku, bukan hanya cerita. Jadi bukan apa-apa, anak-anak itu nanti bisa diikutin oleh anak-anak selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar main, ketawa, dia seolah-olah dia sudah jadi pelaku, penulis atau sejarah gitu, dari sejarah. Itu deh program yang ininya. Menarik ya Bah ya? Nah, Dan ini apa, budaya apa yang masih dipegang teguh sampai saat ini? ya budaya tentunya budaya Sunda ya. Kalau contoh yang tadi ada budaya yang seperti Seren Tahun, walaupun tidak diramein, kadang-kadang di sini di Kampung Budaya semua, tapi masyarakat ada yang istilah cek orang Sunda na tema tenmicen tali paranti, itu mah per keluarga suka mengadakan di rumahnya masing-masing gitu. Jadi itu masih dipegang teguh. Terus ada budaya orang Sunda mah di sini gitu ya. Kadang-kadang nih yang mau hajat di sini masih tetap budaya hitungan orang dulu tetap masih kita pegang teguh, itu dipegang ya. Jadi kalau nggak pakai gitu kurang puas gitu. Hitung tuh kayak Ya. tanggalnya gitu ya Itu Pak? ya gitu. Banyak sih istilahnya
yang berkaitan, yang mendasar ke masyarakat yang seperti itu dipegang. Kecuali kalau seni kan tidak semua orang senang seni gitu ya, gitu. Tapi kalau yang namanya berhitung yang seperti itu tetap dipegang terus oleh masyarakat. Ya, baik, Bah. Ada juga nih, Bah, yang nanya nih, kenapa namanya Sindang Barang katanya, Bah? Nah, Sinang itu berhenti, barang itu keramaian, jadi berhenti dari urusan keramaian. Makanya ini kan Sinang Barang dari Kastarsi, jadi harus jauh dari keramaian. Makanya dengan keraton itu jauh, dekatnya dengan Gunung Salak. Ini tempat peribadahan, menyepi, mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Oh, seperti itu, Bah, ya. Dan lagi ini, Bah, yang nanya, ada kuliner apa aja di Sindang Barang katanya, Bah? Kalau kuliner kayaknya, kalau kuliner mah udah umum lah di sini ya. Iya. Jadi sama yang namanya kue aneh, dodol apa itu udah banyak di kota isinya gitu. Jadi kuliner istimewa di Sindang Barang udah umum aja isinya. Ya, udah umum. Terus ada lagi nih, Bah, terakhir nih yang nanya, lokasinya di mana, berapa biaya masuknya, itu tempat apa katanya gitu, Bah? Ya. Ini lokasinya adanya di RT 2 RW 8 Kampung Dukuh Menteng, Sindang Barang ya. Desanya Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari. Ya, kampung apa untuk apa di sini kebanyakan yang datang ke sini paling belajar wisata budaya itu aja. Ya. Biaya masuknya, Bah? Biaya masuknya cuma 10.000 10.000. per orang, kecuali kalau istilahnya yang ambil paket itu beda lagi, ada harga-harga bertahap. Seperti orang mau prewed misalnya, di sini kan banyak yang prewed, itu prewed harganya beda. Prewed itu 500.000 Per berapa jam? nggak hitung jam, pokoknya per hari aja gitu ya. Terserah dia mau 10 orang gitu, tapi jangan lebih dari 10 orang, nanti Anda dapat rumah satu buat salin. Jadi banyak. Terus kalau anak-anak sekolah yang mau foto tahunan itu 50.000. Kalau dengan makan bisa 80.000 gitu. Itu dengan makan siang dengan kopi break gitu ya. Jadi banyak sih istilahnya gitu ya. Seperti contoh, adek masuk ke sini wajibnya 10.000, tapi nanti ada masalah budaya, masalah wawancara, masalah nanti saya butuh butuh talent misalnya. Orang-orang kampung di sini ada pencaksilat, ada angklung gol, itu beda nanti hitungannya. Biasanya umumnya anak-anak itu yang pesilat, penari dikasihnya per orangnya 50.000 biasanya gitu. Tinggal nanti butuhnya berapa orang gitu aja. Itu bayar sendiri. Bayar sendiri tuh. Bayar sendiri ya gitu. Bayar sendiri langsung ke si pelaku itu. Pelakunya. Kalau untuk apa namanya, Bah? Penginapannya, Bah? Kalau penginapan itu 500.000 per malam. Malam tuh. Tapi dapat makan pagi aja. Pagi aja. Nah, makan pagi aja. Tapi kalau ada yang datang ke sini mau sewa gazebo, ya itu 25.000 per orang gitu. Kalau 4 orang 100.000 gitu. Per 2 jam. Per 2 jam. Ya, baik. Ya, Ayo, siap. gimana, Bah? Enggak, Kak. Kalau siang datang ke sini mau sewa juga, mau istirahat, nanti selain dari gazebo ada rumah-rumah biasa. Itu 400.000 dari pagi sampai sore. Sewa rumahnya doang. Ya, baik, Bah. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Abah Upat yang telah menyempatkan waktunya. Maju terus kebudayaan Indonesia. Saya Ruby Sono pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.